Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alhamdulillah kita sudah memasuki pada pertemuan kedua. Tapi alangkah baiknya kita sebagai muslim tentunya diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Oke? Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Silakan. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga apa yang kita hajatkan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran sebelumnya, pembelajaran selanjutnya, Pak Guru akan bertanya terlebih dahulu. Minggu kemarin pertemuan pertama kita membahas tentang apa? Ya, tentang sholat berjamaah. Ada lagi? Ya, Salat munfarid. tentang sholat munfarid. Oke. Tapi Pak Guru masih bingung. Sholat berjamaah itu seperti apa? Ya, ada yang tahu? Saya Pak. Ya, Sholat yang dilakukan bersama-sama. sholat yang dilakukan bersama-sama. Terus kalau yang sendirian itu sholat apa namanya? Munfarid. Sholat munfarid. Kemudian yang terakhir, Pak Guru mau bertanya. Sholat berjamaah tentunya ada syarat dan rukunnya. Siapa yang tahu? Ayo, kelompok 1. Hah? Apa syarat rukun sholat berjamaah ya? Harus ada imam. Kemudian yang kedua, harus ada makmum. Yang ketiga, Harus suci. harus suci dan sebagainya ya. Bagus. Kalau seandainya tidak ada imam, apakah disebut sholat berjamaah? Alhamdulillah. Berarti kemarin kita belajar sholat berjamaah sudah apa? Berhasil. Apakah bisa dilanjut? Baik. Sekarang kita memasuki pada pertemuan kedua. Nah, kita materi dulu, kemudian setelah itu Pak Guru akan meneruskan kelompok yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Ya kan? Nah, ini kelompoknya sudah terbentuk. Nah, sekarang tinggal melanjutkan ini kelompok 1, kelompoknya Ananda Sapa, kemudian Ananda Sapa. Kelompok 2 itu Ananda Fatir. Baik, saya jelaskan materi terlebih dahulu. Ini sholat berjamaah tujuannya sudah minggu kemarin. Nah, kita akan masuk ke sini terlebih dahulu. Ya, kita akan masuk ke sini. Ini pertemuan kedua. Ayo sholat berjamaah. Mengapa kita diminta untuk sholat berjamaah? Karena perintah Allah. Apa tujuan berjamaah? Untuk mendapatkan pahala. Ada lagi? Untuk menjalin silaturahmi. Pahalanya berapa lupa? 27 ya. Oke, ini ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan harus ada imam. Ini syaratnya harus jelas. Sudah yang pertama mengetahui syarat dan rukun. Yang kedua fasih dalam membaca ayat suci Al-Quran. Jadi kalau tidak lancar itu tidak boleh. Kemudian paling luas wawasan. Yang dimaksud adalah
bukan hanya berilmu, tapi pengalaman juga penting. Pengalaman bagaimana, Pak? Ada yang tahu? Pengalaman yang tentang sholat, yaitu tentang agama. Terus berakal sehat sudah jelas, tidak gila. Balik sudah jelas, ini balik semua dah. Sudah masuk usia umur. Maksudnya sudah mengerti, ya sudah ngerti. Terus berdiri pada posisi paling depan, ini imam. Ya, tidak boleh ada di samping. Terus seorang laki-laki, nah itu imam. Apakah perempuan boleh jadi imam, Pak? Boleh. Boleh asal makmumnya harus perempuan juga. Kalau laki-laki harus laki-laki yang di bawah umur. Kalau makmumnya laki-laki. Terus tidak sedang bermakmum kepada orang lain sudah jelas. Jadi harus dalam satu majelis. Nah ini ya. Ini untuk pertemuan kedua. Kita fokuskan di sini. Bisa? Bisa. Oke. Selanjutnya, tapi sebelum itu Pak Guru lupa. Ya lupa itu cuma hanya sekedar pembuka. Oleh karena itu terlebih dahulu saya akan absen. Ya akan absen dulu. Ya karena saya absen. Tadi Pak Guru lupa karena saking apa? Semangatnya. Oke, saya absen terlebih dahulu. Ya. Sini kelas berapa? Sini kelas 7 ya? Ya. 7. Oke. Saya panggil dulu kelas 7. Bayu Pratama, hadir? Hadir. Dulu. Oh ini Bayu. Cesar, Al-Cesar Cika hadir. Kemudian Aruni hadir? Hadir. Oh sakit. Sakit apa? Oh ya Allah, semoga cepat sehat ya. Amin. Kemudian Bagas hadir. Dimas? Oh Dimas bagus, aktif Dimas. Kemudian Fatir hadir sebagai ketua kelas. Kemudian yang terakhir itu Safa Marwah hadir. Oke, sip. Terima kasih. Alhamdulillah ini aktif semua. Cuma satu katanya yang sakit. Ya kita doakan semoga cepat sehat. Ini ya, ini masalah kehadiran. Karena kehadiran itu penting. Baik, setelah kita absen, Pak Guru akan lanjut. Ya, kemarin kita sudah sepenuhnya membahas tentang materi sholat berjamaah. Ya, materi sholat berjamaah. Sekarang Pak Guru akan melanjutkan tugas kelompok. Ya, minggu depan pertemuan selanjutnya kita melaksanakan praktek sholat berjamaah. Nah, kita tugas kembali kelompok. Ya, bisa ya? Saya akan bagikan di sini ada 2 kelompok. Ya, ada 2 kelompok. Gunakan kelompok 1, kemudian kelompok 2. Nah, itu tugasnya tolong kalian diskusikan di kata pelaksanaan itu di bawah. Ya, kalian diskusikan di pelaksanaan di bawah itu pelaksanaan. Di sana ada pertanyaan tentang jelaskan pengertian sholat wajib. Bisa kita kerjakan? Bisa. Oke, bisa dimulai ya? Bisa. Oke, monggo. Kalau sudah bisa dimulai, silakan kalian diskusikan kembali, kemudian nanti presentasikan di depan. Monggo, silakan diskusikan. Nah, baik anak-anakku sekalian, nanti jawabannya tulis di lembaran ini ya. Coba perhatikan dulu. Tulis di lembaran ini. Kalian tulis nama kelompok. Ya, di sana sudah ada seperti di atas nama kelompok. Kelompoknya misalnya kelompok melati. Anggotanya siapa saja. Jawabannya taruh di lembaran ini. Saya kasih satu kelompok itu dua kertas.
nanti dipresentasikan. Ya, dipresentasikan. Ini kelompok 2. Kemudian ini saya presentasikan. Silakan diskusikan dulu. Jangan ada yang diem, semuanya harus fokus diskusi. Ya. Yang ini dikerjakan. Enggak. Ada apa lagi? Dikerjakan secara bersama-sama. Ya. Ya, monggo. Silakan dilanjut itu. Nggak usah semuanya ngumpul gitu. Jelaskan syarat-syaratnya sholat berjamaah. Yang satu adalah makmum berniat mengikuti. Ya, soal berikutnya. Sebutkan keutamaan sholat berjamaah dan halangan apa saja yang membolehkan seorang meninggalkan sholat. Hai. Baik, waktunya sudah habis. Apakah kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Apakah ada kendala? Tidak ada. Kelompok 2? Sudah Apakah ada kendala? Tidak ada. Baik, kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kalian tentang apa yang dikasih tugas sama Pak Guru. Nanti Pak Guru akan minta 1 orang atau 2 orang per kelompok, tergantung kelompoknya dah, tergantung kesepakatan. Ya, nanti presentasikan di depan, baca, sebutkan nama kelompok, ya, kemudian sampaikan hasil diskusi kalian. Tapi ingat, ketika biar perhatikan. Ketika kelompok 1 menyampaikan, tolong kelompok 2 nanti menanggapi. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke kelompok 1. Seperti itu ya. Nah, nanti kelompok 1 silakan jawab ke semampunya. Kalau tidak mampu, nanti Pak Guru yang akan membantu. Seperti itu. Bisa kira-kira ya? Kelompok 2 ke depan, kelompok 1 mendengarkan, kemudian menyampaikan atau bertanya kembali apa yang tidak dimengerti. Iya. Bisa? Bisa. Oke. Baik, kalau begitu saya minta biar adil, saya minta kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Silakan, siapa kelompok 1? Kira-kira yang siap maju? Safa ya, sebagai ketua kelompok. Oke, silakan ke depan. Silakan ke depan. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru. Dan tidak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang diskusi kelompok kami, kelompok 1. Halangan meninggalkan sholat berjamaah. Angin kencang yang sangat membahayakan, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat. Berjamaah sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, dan karena baru makan makanan yang buahnya sukar dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah, tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqamah. Barisan sholat saf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang mengajar dan ada yang diberikan zikir. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh ruku. Assalamualaikum. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian untuk kelompok 1 sudah tampil. Sekarang selanjutnya untuk kelompok 2. Kira-kira sudah siap? Siap. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan di depan. Ya. Terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Nomor 1. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya hanya menjadi makmum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sudah terlaksana dengan baik. Tadi ada yang menyampaikan aspirasinya, hasil diskusi. Tugas kalian besok ya, pertemuan selanjutnya silakan kalian membuat pertanyaan lagi untuk kelompok yang tampil. Bisa kira-kira ya? Nah, kemudian kita terakhir sebelum kita tutup, Pak Guru minta lembaran tadi, saya minta kembali lembaran tadi. Kemudian satunya kelompok 2. Yang ini. Oke, nanti ini yang Pak Guru minta akan dijadikan referensi dan refleksi buat Pak Guru dan juga untuk kalian semuanya. Bisa kira-kira ya? Bisa. Oke, jadi kesimpulannya adalah sholat berjamaah itu sangat penting. Sholat berjamaah wajib dilakukan bagi yang tidak punya halangan. Oke. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Berarti paham. Minggu depan kita langsung praktek ya, praktek sholat berjamaah. Kelompok 1 Ananda Fatir yang jadi imam, kelompok 2 Ananda Vino yang jadi imam. Nah, kelompok 1 Ananda Vino, kelompok 2 Ananda Fatir. Oke, siap ya? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Baik. Tadi yang membuka acara adalah kelompok 2 Ananda Fatir. Sekarang saya minta wakil ketua kelas siapa? Fatir. Oke. Ananda Vino, monggo silakan pimpin doa untuk menutup acara ini. Silakan.